Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bertemu lagi dengan saya Novita Martika Putri. Kali ini kita masuk di tugas terakhir, tugas tutorial ketiga program studi pendidikan dasar, mata kuliah MPDR 5302, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Oke, hari ini apa yang mau kita bahas? Ya, oke, yang mau kita bahas yang pertama, paparkan hal-hal penting yang Anda temukan dalam artikel. Jadi, kita sudah diberikan link Google Drive yang berisi artikel, begitu ya. Kemudian yang kedua, apakah outdoor education yang dimaksud pada artikel telah terimplementasi di Indonesia umumnya atau di sekolah Anda pada khususnya? Jelaskan dan berikan contoh. Oke, kita akan masuk ke yang pertama. Yang pertama, saya akan memberikan pemaparan hal-hal penting dari artikel A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries. Oke, makna dan esensinya dulu, ya. Jadi makna dan esensi outdoor education berbasis sekolah pada artikel itu menggambarkan sebuah pendekatan pendidikan yang tidak lagi terpaku dalam ruang kelas. Outdoor education berbasis sekolah adalah tentang membawa pelajaran keluar, ya, ke tempat-tempat nyata seperti taman, hutan, halaman, sekolah, sungai, pantai, ya. Tapi ini bukan sekedar jalan-jalan. Ini adalah kegiatan terstruktur, rutin, dan dipimpin oleh guru yang menghubungkan pelajaran dengan kehidupan nyata, ya. Jadi ini bukan jalan-jalan, tapi belajar, gitu ya. Oke, temuan-temuan penting dari artikel. Di sini saya menemukan 4 hal-hal penting dari artikel. Yang pertama, ada tradisi Nordik yang kuat. Jadi negara-negara seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia dikenal punya budaya kuat, yaitu hidup berdampingan dengan alam. Mereka menyebutnya dengan friluftsliv. Budaya ini dimasukkan ke sekolah sehingga anak-anak belajar matematika, sains, dan bahasa sambil berada di tengah alam. Ingat, ini bukan soal metode baru, tapi tentang cara hidup yang diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan. Oke, hal yang saya ketemukan, yang kedua hal pentingnya, fokus pada keseimbangan antara belajar dan hidup. Penelitian di artikel ini menemukan bahwa satu, anak-anak yang rutin belajar di luar lebih sehat secara fisik dan mental. Dua, mereka lebih aktif, lebih terlibat, dan memiliki hubungan sosial yang lebih baik. Tiga, guru pun merasakan manfaatnya, seperti hubungan dengan murid jadi lebih dekat, suasana belajar lebih hidup. Kemudian, yang penting buat saya yang ketiga, yaitu tantangan dan realita lapangan. Ingat, untuk mengimplementasikannya itu tidak mudah. Jadi guru menyampaikan beberapa tantangan untuk mengimplementasikan outdoor school ini. Yang pertama, perlu perencanaan yang ekstra. Misalnya, soal keselamatan, bagaimana kalau anak-anak dibawa ke hutan misalnya, keselamatannya bagaimana, itu perlu direncanakan dengan baik. Kedua, waktu dan dukungan dari sekolah sangat dibutuhkan. Ketiga, tidak semua siswa langsung nyaman belajar di luar, perlu adaptasi secara bertahap. Tapi menariknya, studi di Denmark menunjukkan bahwa kalau outdoor education, ya, jadi pendidikan di luar ini, dilakukan secara rutin, bukan sekedar 1-2 kali, semua tantangan itu bisa diatasi. Oke, yang keempat, tidak hanya untuk pelajaran IPA, jadi outdoor education di negara Nordik tidak terbatas pada pelajaran alam. Mereka juga menggunakan alam untuk mata pelajaran lain seperti matematika. Misalnya di materi mengukur jarak, menghitung volume air, kemudian di bahasa menulis puisi tentang hutan. Di sains mempelajari siklus air secara langsung. Di ilmu sosial mereka bisa mengenal sejarah dan budaya lokal melalui kunjungan ke situs budaya. Intinya, belajar itu bisa di mana saja,
dan alam adalah guru yang luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Ya. Jadi di sini saya menjawab berdasarkan artikel A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education ini. In the Nordic countries, outdoor education yang dimaksud adalah kegiatan pembelajaran di luar kelas atau learning outside the classroom. Yang satu, dipimpin oleh guru sekolah, bukan oleh pihak luar. Dua, terstruktur secara rutin, bukan hanya insidental seperti karya wisata atau kita lakukan sekali dua kali saja. Tiga, dilakukan di lingkungan terbuka, alami atau kultural seperti taman, hutan, kebun sekolah, atau lanskap lokal. Kemudian empat, ditujukan untuk mendukung pembelajaran kurikulum, baik itu IPA, matematika, bahasa, dan sebagainya, bukan sekedar rekreasi. Kemudian sering juga dikaitkan dengan filosofi Friluftsliv di Skandinavia, jadi pendekatan hidup selaras dengan alam. Oke. Kemudian apakah outdoor education seperti ini telah diimplementasikan di Indonesia secara umum? Jawaban saya belum sepenuhnya. Jadi meskipun pembelajaran luar ruang pernah dan kadang dilakukan di Indonesia, bentuknya masih yang pertama bersifat sporadis atau insidental, misalnya field trip, kerja kelompok di taman sekolah, atau kegiatan pramuka. Gitu ya. Yang kedua, belum menjadi bagian kurikulum rutin yang diintegrasikan secara sistematis ke dalam mata pelajaran. Yang ketiga, lebih sering difasilitasi oleh pihak luar atau pihak ketiga, misalnya saat kunjungan ke museum, pusat sains, atau kebun raya. Yang keempat, beberapa sekolah yang berorientasi lingkungan dan memiliki kegiatan khusus ataupun program khusus seperti sekolah adiwiyata, sekolah alam, atau sekolah penggerak, mungkin telah menerapkan bentuk-bentuk yang mendekati konsep outdoor education seperti dalam artikel sekolah alam. Contohnya juga ada sekolah alam ya, yang ada di Bali ini namanya adalah sekolah Green School. Bagaimana dengan SD saya, dengan SD Negeri 4 Tuban? Jawaban saya yaitu sangat mungkin sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip outdoor education meskipun belum seutuhnya. Jadi sekolah saya sebagai sekolah adiwiyata, mandiri, itu kita memiliki komitmen terhadap pendidikan lingkungan hidup yang biasanya melibatkan aktivitas luar ruang. Kemudian kita juga memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai media belajar seperti kebun sekolah, bank sampah, tanaman obat atau toga, dan juga komposter. Ya, yang ketiga, kami sering mengadakan proyek berbasis lingkungan seperti pemilahan sampah, penanaman pohon, atau pemanfaatan air hujan. Tapi kalau untuk belajar secara kontinu di luar kelas, misalnya di hutan, di pantai, di tepi sungai, itu kami belum bisa melakukannya. Kemudian, contoh kegiatan outdoor education di SD nomor 4 Tuban, mungkin yang pertama yang sudah kita lakukan, belajar IPA tentang pertumbuhan tanaman di kebun sekolah. Yang kedua, mengenal daur ulang dan kompos lewat praktek langsung di area komposter. Kemudian yang ketiga, observasi jenis-jenis tumbuhan di sekitar sekolah dan mendokumentasikannya sebagai proyek bahasa Indonesia. Kemudian matematika di luar kelas, anak-anak disuruh mengukur tinggi tanaman, menghitung luas lahan, atau juga membuat grafik pertumbuhan. Dan juga yang pernah saya lakukan lagi itu adalah mencari luas dan keliling lingkaran. Jadi karena kami tuh punya batu sikat ya. Jadi kalau di Bali itu ada batu sikat sebagai lantai itu bentuknya ada yang lingkaran. Disitulah saya suruh mereka untuk menghitung berapa luas dan keliling lingkaran. Tuh. Kemudian aktivitas-aktivitas ini juga mencerminkan bentuk awal dari school-based outdoor education yang lebih sistematif seperti dalam artikel. Walaupun belum sekomprehensif pendekatan UDESCOL di negara Nordik. Oke, kesimpulan yang bisa saya berikan yang pertama di Indonesia, khususnya di sekolah-sekolah umum, outdoor education seperti yang dibahas dalam artikel belum sepenuhnya diimplementasikan secara sistematis dan terstruktur. Yang kedua, namun di sekolah seperti SD 4 Tuban yang berstatus adiwiyata mandiri,
Bentuk awal outdoor education sudah mulai tampak, terutama dalam konteks pembelajaran lingkungan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, untuk menyamai model Nordik diperlukan integrasi yang lebih kuat ke dalam kurikulum dan pelatihan guru agar mampu merancang dan memfasilitasi pembelajaran luar ruang secara rutin dan bermakna. Terima kasih sudah mendengarkan pemaparan saya, jawaban saya, pemikiran saya. Saya membuka pintu yang lebar untuk kita berdiskusi demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Dadah.